Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Kristina Borusiahaan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan Jeremy pimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jeremy sudah bawa doa kita hari ini. Saya akan mengabsen ya anak-anak ibu semuanya. Rifka. Hadir, Bu. Jeremy. Hadir, Bu. Renata. Hadir, Bu. Diki. Hadir, Bu. Anak-anak ibu dengar jelas suara saya? Dengar, Bu. Jelas ya? Minggu lalu kita itu sudah belajar tentang penawaran. Siapa anak-anak ibu yang masih ingat apa itu penawaran? Ayo silakan. Ayo, Bu. Yuk silakan Nina. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dapat oleh produsen pada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ya, terima kasih Nina. Ya, penawaran Ya, Bu. kuantitas barang ya atau jasa yang ditawarkan ya dari produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu atau periode waktu tertentu. Ya, terima kasih Nina. Nah, hari ini Bu. kita belajarnya itu tentang pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu dapat memahami apa itu pengertian pasar ya, kemudian macam-macam pasar dan bentuk-bentuk pasar, dan juga anak-anak ibu dapat mengetahui, mengidentifikasi pasar yang ada di sekitar anak-anak ibu itu masuk ke dalam bentuk pasar apa, pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, tentunya anak-anak ibu ini pernah ya pergi ke pasar ya? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Apa yang anak-anak ibu lihat yang ada di pasar? Jadi lihat Pedagang dan pembeli. penjual dan pembeli, Bu. Ada penjual, Jadi lihat transaksi, Bu. ada pembeli, kemudian ada apa lagi nak? Bau ikan, Bu. Bau ikan, ya benar. Kelihatan anak-anak ibu? Kelihatan, Bu. Bu. Seru, Bu. Ini kita belajarnya itu tentang pasar, pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Di sini ada peta konsep, itu pengertian pasar, macam-macam pasar, dan ini ada bentuk-bentuk pasarnya. Nah, sebelum sampai di sini pengertian pasar, tadi anak-anak ibu itu sudah melihat ya, sudah bisa mengidentifikasi apa yang anak-anak ibu lihat di pasar. Nah, ibu mau tanya ini kira-kira apa itu pengertian pasar? Saya, Bu. Silakan Rifka. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan interaksi, transaksi, jual beli barang dan jasa, Bu. Ya, terima kasih. Adakah yang lain yang bisa menambahkan? Ayo, siapa? Saya Bu Inka. Oh, Inka. Silakan Inka. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Tidak hanya bertemu langsung, Bu, tapi juga dapat dilakukan dengan online.
Oh iya, terima kasih Inta. Iya, pasar itu sekarang tidak hanya ya dilakukan secara langsung, kita ketemu penjual, lalu kita melakukan transaksi jual beli barang, tapi juga pasar itu dapat dilakukan dengan online saat ini ya, apalagi masa pandemi saat ini ya. Ada macam-macam pasar. Ini ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau dia pasar persaingan sempurna, siapa yang bisa? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Jeremy, gantian dulu ya Renata. Jeremy silakan. Nah, adalah di mana perusahaan besar dan kecil bebas bersaing dan tidak dapat mempengaruhi harga, Bu. Oh, bagus ya. Benar sekali. Berarti Jeremy bisa sudah membaca materi yang ada di Classroom bahwa dalam pasar persaingan sempurna ini perusahaan besar dan kecil itu bebas bersaing ya. Jadi mereka tidak mempengaruhi harga. Ayo, tadi kan ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Siapa yang bisa mengungkapkan? Ayo silakan, siapa saja. Nina Bu. Wah, Nina, silakan Nina. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna. Iya, pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna. Iya. Sempurna. Terima kasih, Nina. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, ini ada beberapa bentuknya. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, duopoli, dan monopolistik. Ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menjelaskan nih? Apa itu pasar monopoli? Ayo, silakan. Bu. Ya, Renata, silakan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasarnya. Iya, hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Nah, kemudian pasar oligopoli. Ayo, siapa yang bisa pasar oligopoli? Silakan Inka. Jadi pasar oligopoli adalah di mana terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar dan jumlahnya tidak lebih dari 10, Bu. Iya, bagus ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, tapi jumlahnya tidak lebih dari 10. Terima kasih. Nah, kemudian ada pasar duopoli. Duopoli, ayo siapa? Saya, Bu. Ya, sama silakan. Pasar duopoli adalah pasar di mana hanya terdapat dua perusahaan yang menguasai pasar, Bu. Iya, pasar duopoli adalah pasar di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Nah, kalau pasar monopolistik, ayo silakan siapa? Saya Bu. Ya, Jeremy silakan. Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspeknya. Iya, jadi ini perusahaannya sama-sama menghasilkan barang yang sama tapi memiliki perbedaan di beberapa aspek. Ya, terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah membaca bahan di Classroom sehingga kita hari ini bisa lebih sharing lagi ya, anak-anak ibu bisa tahu apa itu pasar monopoli, oligopoli, duopoli, dan monopolistik. Oke, terima kasih. Nah, ini ibu ada gambar. Kelihatan gambarnya anak-anak ibu? Kelihatan ya. Ini gambar yang pertama ini ada gambar apa? SPBU, Bu. Iya, benar. Ini SPBU milik Pertamina, ya kan? Kira-kira SPBU ini masuk ke perusahaan mana? monopoli. Iya, monopoli. Selain SPBU ini Pertamina ya. Selain Pertamina, apalagi yang perusahaan monopoli yang anak-anak ibu ketahui? PLN, iya. Kereta api, Bu. Apa? Kereta api, iya benar. Kedua ini gambar apa anak-anak ibu? Pasar, Ibu. Gambar pasar. Kira-kira apa yang ada di sini? Masuk ke pasar mana ini kira-kira? Pasar persaingan sempurna, Bu. Iya, pasar persaingan sempurna. Ya. Yang ketiga ini gambar apa ya anak-anak ibu? Gambar logo perusahaan, Bu. Logo perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan pasar monopolistik. Iya, perusahaan pasar
Polistik, Burger King, McDonald, ANW, KFC. Apa ini yang ditawarkan di sini? Ayam. Dong. Ayam goreng. Ayam goreng Burger. yang ditawarkan di sini ya. Burger, Bu. Burger, ayam goreng, kentang goreng ada nggak? Ada. Ada. Jadi ini perusahaan yang sejenis, ya, perusahaan yang sejenis yang menawarkan barang yang sama. Di sini Ibu punya video, ya. Ini diperhatikan, ya. Setelah nanti lihat video ini, anak-anak Ibu diminta berdiskusi bersama teman sekelompoknya bagaimana bentuk pasar yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu. Di video tadi, ya, anak-anak ibu minta, ya, ibu minta diskusinya. Anak-anak ibu berkelompok ini si Rifka, Jeremy, Habibi, Rivaldo, satu, kemudian si Inka, Reva, Siti, Nina, Daniel, kelompok 2. Ya, silahkan didiskusikan bagaimana bentuk pasar yang ada di sekitar anak-anak ibu. Silakan melalui WA kalian, saya berikan waktu beberapa menit, silakan didiskusikan. Ini hasil diskusinya sudah bisa ditampilkan? Ya, silakan Jeremy. Pasar di sekitar tempat tinggal kami, Bu, termasuk juga pasar persaingan sempurna. Ini bisa dilihat di pasar tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal kami, Bu. Di mana di pasar ini banyak penjual yang menawarkan barang yang sejenis seperti beras, tetapi tidak begitu mempengaruhi harga beras. Dan juga banyak penjual yang menawarkan sayur-sayuran dan juga tidak mempengaruhi harganya, Bu. Terima kasih Jeremy untuk penyampaian dari kelompoknya, ya, hasil diskusinya kelompok 1. Silakan kelompok 2, silakan. Ya, silakan Nina, Bu. Pasar di sekitar tempat tinggal kami, Bu, ada pasar monopoli seperti ada juga SPBU yang dekat rumah kami, Bu. PLN juga kami nikmati, kami tidak kegelapan waktu malam dan kami bisa belajar malam hari. Terima kasih ya untuk hasil diskusinya yang sudah dibacakan hari ini. Ya, anak-anak ibu, untuk materi kita hari ini tentang pasar. Ya, anak-anak ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Paham. Bisa, Nah, Bu. kemudian ibu mau tanya lagi nih, anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan, siapa saja. Ya, silakan. Bu. Kak. Pasar adalah di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Tidak hanya bertemu secara langsung, melainkan bisa melalui dengan online, Bu. Rifka. Nah, untuk itu adalah untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, tadi saya tanya ada yang mau dipertanyakan, tidak ada, anak-anak ibu sudah dapat memahaminya. Sekarang ibu mau tanya nih, siapa anak-anak ibu yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ayo, siapa saja, silahkan. Siapa? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, siapa yang bisa menyampaikan? Rifka. Pembelajaran Silakan. saya, Bu. Pembelajaran hari ini tentang pasar menarik, Bu. Kami jadi tahu pasar apa yang sering kami kunjungi. Nah, materi kita selanjutnya itu tentang lembaga keuangan. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Rifka untuk membawa doa kita. Doa penutup ya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.
Dadah.